Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rasyid Syihad dengan NIM 2023-050-2022 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin penting dari proposal bisnis saya yang bernama Warung Dimsum Blue. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan alasan mengapa saya akan menjalankan usaha ini. Jadi alasan saya tuh membuka usaha ini karena menurut saya membuka usaha makanan seperti ini, seperti dimsum ini di lingkungan sekolah dapat mencapai profitable secara instan dan juga digemari oleh seluruh kalangan, terutama kalangan anak muda dari siswa SD, SMP maupun SMA. Nah, jadi di sini visi misi saya untuk menjalankan bisnis Dimsum Blue ini menjadi pilihan utama dalam bidang cemilan bagi siswa dengan menyajikan dimsum yang berkualitas tinggi, lezat dan terjangkau. Untuk misi saya itu untuk dalam menjalankan bisnis Dimsum Blue ini, saya menyediakan dimsum yang bersih dan berkualitas tinggi, menawarkan harga yang pas untuk anggaran siswa, membangun merek warung cemilan dengan merek yang terkenal di masyarakat, mengembangkan menu dengan variasi rasa yang menarik, bekerja sama dengan pemasok bahan baku berkualitas untuk menjaga kestabilan rasa, memberikan layanan yang cepat ramah kepada pelanggan, dan juga menggunakan teknologi dalam pemasaran dan penjualan untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Dimsum Blue ini juga menyediakan beberapa jenis dimsum yang meliputi kayak dimsum udang, ayam, keju, dan dimsum vegetarian. Dalam bisnis yang saya jalankan, tentu ada faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Jadi untuk faktor penghambatnya sendiri itu bisa dengan kayak persaingan dengan penjual makanan lain di sekitar sekolah yang telah memiliki basis pelanggan tetap, ya kan. Terus yang kedua itu kayak ketergantungan pada waktu istirahat sekolah sebagai periode sibuk yang mengurangi kesempatan penjualan di luar waktu tersebut. Yang ketiga juga bisa berupa aturan sekolah terkait izin berjualan di wilayah pendidikan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Yang keempat juga ketergantungan pada harga bahan baku yang cenderung berfluktuasi, khususnya untuk bahan utama dimsum seperti daging, ayam, dan udang, dan sebagai macam lainnya. Dan yang terakhir itu kayak keterbatasan jumlah tenaga kerja dalam menangani kegiatan operasional sehari-hari, terutama saat permintaan meningkat tajam. Itu adalah faktor penghambatnya. Nah, di sini untuk faktor pendukungnya itu bisa seperti kayak lokasi yang strategi dengan sekolah-sekolah seperti SMA yang memiliki banyak calon konsumen, ataupun sekolah-sekolah SD, SMP yang lingkungannya banyak, terus juga digemari oleh kalangan-kalangan siswa yang kebetulan suka dimsum juga, ya kan. Terus juga yang kedua, produk berkualitas dengan harga yang terjangkau sesuai kemampuan beli para siswa. Jadi kayak siswa itu istilahnya kayak uang jajannya kan nggak terlalu banyak, tapi saya dengan menjual dimsum ini juga bisa dengan harga yang terjangkau dan istilahnya banyaklah siswa yang gemar juga soal dengan makanan ini. Terus yang ketiga juga ada permintaan tinggi untuk makanan ringan, praktis, dan cepat saji yang memenuhi standar kebersihan. Yang keempat, ada strategi pemasaran online yang efektif melalui platform media sosial, dapat meningkatkan pengenalan merek di kalangan pelajar. Yang kelima, menu yang bervariasi dan inovatif dapat membantu menjaga kesetiaan pelanggan. Yang terakhir juga ada kerjasama dengan pemasok bahan berkualitas dengan harga kompetitif untuk menjaga keuntungan. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan analisis SWOT-nya ya, yang bisa berupa dengan strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, threats atau ancaman. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Jadi kayak strengths atau kekuatan itu harga yang ramah di kantong, variasi rasa, kemasan yang mudah digunakan. Weakness atau kelemahan, jadi kayak tergantung pada waktu istirahat sekolah, keterbatasan jumlah pekerja, ketergantungan pada fluktuasi harga bahan baku. Terus ada opportunities atau peluang, jadi permintaan yang tinggi untuk makanan cepat saji, peluang pengembangan bisnis melalui franchising. Terus yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Jadi
threat atau ancaman juga bisa jadi kayak pesaing yang menjanjikan makanan serupa, perubahan kebijakan sekolah mengenai izin untuk berjualan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sarana dan peralatan produksi. Untuk sarana dan peralatan produksi itu jadi kayak ada jenis fasilitas, keterangan, biaya per unit, dan total biaya. Jadi ada 5 di sini ya kan. Yang pertama itu ada perabotan. Jadi perabotan itu kayak etalase dan meja kasir. Untuk biaya per unitnya juga 500.000, total biayanya 500.000. Dan untuk alat yang kedua itu ada alat masak seperti kukusan, kompor gas, panci, dan lain-lain. Dengan harga biaya per unitnya itu 7 juta. Terus untuk yang ketiga itu ada persediaan bahan baku kayak tepung, udang, keju, ayam, dan lain-lain dengan harga 10 juta. Yang keempat ada peralatan tambahan seperti kemasan, sendok, dan lain-lain dengan harga 300.000. Dan yang terakhir itu adalah sewa tempat selama 1 tahun dengan total biaya 65 juta. Jadi semua dari 5 ini total adalah 90 juta untuk semua sarana dan peralatan produksi. Nah, setelah sarana dan alat produksi, di sini juga ada kayak proses produksi. Yang pertama itu persiapan bahan baku dengan penyimpanan yang higienis. Yang kedua itu pemanasan dimsum dengan metode kukus agar tetap lembut dan lezat. Yang ketiga ada pengemasan dalam wadah praktis untuk memudahkan konsumsi. Yang keempat ada penyajian kepada pelanggan dengan pilihan saus pendamping. Yang kelima pembersihan dan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk menjaga kualitas produk agar tetap higienis dan bersih. Nah, di sini juga ada rencana produksi. Jadi pada bagian ini juga kami menjelaskan jumlah barang yang akan kami jual dan produksi. Dan anggaran yang diperlukan juga seperti kapasitas produk harian, harga jual per porsi, total pendapatan harian, dan total pendapatan bulanan. Jadi di sini tuh ada kayak kapasitas produk harian. Kapasitas produk hariannya itu 200 porsi. Saya akan menjualnya dalam 200 porsi dimsum. Dan untuk harga jualnya sendiri itu dengan total harga 20.000. Total pendapatan hariannya 4 juta dan total pendapatan bulanannya 104 juta per bulan. Jadi total pendapatan dalam 1 bulan itu bisa mencapai 104 juta. Dengan estimasi biaya operasional itu untuk total biaya operasional untuk 1 bulan itu yaitu 23 juta. Nah, untuk keuntungannya sendiri ada pendapatan bulanan dan total biaya operasional. Jadi untuk pendapatan bulanan sendiri itu 104 juta dan total biaya operasionalnya itu sekitar 23 juta. Jadi total keuntungan bersih pendapatan bulanan dikurang total biaya operasional. Jadi 104 juta dikurang 23 juta, yaitu dengan jumlah 81 juta. Jadi dengan strategi pemasaran yang tepat dan efisiensi dalam operasional, warung Dimsum Blue dapat mencapai profitabilitas dalam waktu singkat dan berkembang lebih luas di masa mendatang. Sekian dari saya, dari proposal bisnis usaha Dimsum Blue saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.